Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat hidup dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu walaupun dengan tidak secara langsung. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita jika kita ingin selamat dunia dan akhirat. Baiklah, melalui video ini saya akan coba mempresentasikan materi yang saya buat sebelumnya yang berjudul yaitu tentang tata cara pemeriksaan pajak. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ghaffar Afandi, NIM 1923359, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Sebelum itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dovi Septiari, SE MSCAK, selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah pemeriksaan pajak ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjabarkan materi presentasi yang saya buat ini. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu mengenai penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kasus. Yaitu sebelum pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak, maka terlebih dahulu perlu diberitahu kepada wajib pajak melalui yang pertama yaitu pajak pemberitahuan pemeriksaan lapangan, dan yang kedua surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Kemudian untuk pertemuan dengan wajib pajak, hal-hal yang perlu dijelaskan ketika pertemuan dengan wajib pajak yaitu yang pertama, alasan atau tujuan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban wajib pajak. Kemudian yang ketiga, hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk membahas dengan tim quality asuransi. Dan yang terakhir, yang keempat, penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang akan dipinjam untuk diperiksa. Kemudian selanjutnya peninjauan dokumen. Ketentuan-ketentuan terkait peminjaman dokumen wajib pajak oleh pemeriksa yaitu antara lain, yang pertama, dokumen dapat dipinjam saat itu juga jika yang dilakukan adalah pemeriksaan lapangan. Kemudian yang kedua, dokumen harus dilampirkan pada surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor jika yang dilakukan adalah pemeriksaan kantor. Dan yang ketiga, dokumen dipinjam pada saat wajib pajak memenuhi panggilan jika yang dilakukan adalah pemeriksaan kantor. Kemudian selanjutnya penolakan pemeriksaan. Jika wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Kemudian apabila wajib pajak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, maka pemeriksa pajak akan membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Kemudian pengujian oleh pemeriksaan pajak. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan berdasarkan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Kemudian metode pemeriksaan dapat berupa metode langsung dan metode tidak langsung. Dan yang ketiga, teknik pemeriksaan banyak bentuknya seperti pengujian keabsahan dokumen, evaluasi dan analisis angka, dan seterusnya. Kemudian untuk penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, yang pertama, hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian SPHP dengan melampirkan temuan pemeriksaan. Kemudian wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atau atas SPHP. Kemudian yang ketiga, jika wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan, maka pemeriksa pajak akan membuat berita acara yang ditandatangani tim pemeriksa pajak. Kemudian yang terakhir, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Wajib pajak harus diberikan hak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian pembahasan akhir merupakan pembahasan antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak
atas temuan pemeriksaan. Hasil pembahasan dituliskan dalam berita acara pembahasan akhir yang ditandatangani kedua belah pihak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil dari presentasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.